Selamat siang untuk teman-teman semua, selamat siang untuk Ibu dosen. Perkenalkan, saya Zuliansa dari kelompok 8 akan membahas tentang pasar monopoli. Nah, di dalam pasar monopoli kami memiliki sekiranya 10 subtopik yang akan dibahas dalam presentasi hari ini. Nah, sebelum memasuki dalam 10 subtopik tersebut, saya ingin memberikan pengertian singkat tentang apa itu pasar monopoli. Baik, pasar monopoli itu monopoli berasal dari bahasa Yunani, di mana artinya monos itu satu dan polion itu penjual. Maka dapat kita artikan pasar monopoli merupakan satu penjual yang menguasai satu pasar. Maka kalau sudah kita katakan satu penjual sudah menguasai, maka sudah bisa dibilang penguasa itu berhak menentukan tentang harga dan juga output kuantitas yang akan diproduksi atau dikeluarkan. Baik, subtopik yang pertama yaitu ciri khas pasar monopoli. Ada 5 ciri khas pasar monopoli. Yang pertama itu terdapat satu orang penjual yang banyak pembeli di pasar. Nah, kalau kita contohkan itu seperti perusahaan negara, PT KKI, PT KAI, Pertamina, PLN. Nah, itu kan satu perusahaan, tidak ada saingannya. Maka dan juga banyak juga yang membeli. Maka kita dapat katakan sifatnya ini pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Diingat bahwa penguasa itu menentukan harga. Baik, yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Nah, artinya tidak ada persaingan ataupun barang substitusi yang dikeluarkan atau diproduksi oleh satu pengusaha penjual. Dapat kita artikan dapat kita contohkan seperti mungkin perusahaan negara lagi seperti yang saya sebut sebelumnya, PLN, PT KAI dan PDAM. Sampai sekarang belum ada persaingannya dalam seperti transportasi, listrik ataupun air. Baik, yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Nah, artinya perusahaan baru itu sangat sulit untuk bersaing sama penguasa dalam suatu pasar. Apa yang memiliki hambatan seperti teknologi yang kurang mampu atau mumpung, undang-undang seperti hak cipta atau penentuan harga, dan juga yang paling fatal itu adalah modal yang besar. Di dalam modal yang besar ini bisa saja penguasa pasar itu menggunakan modal yang banyak untuk menekankan harga yang membuat harga barang yang dijual oleh saingannya itu murah sehingga persaingan itu merugi, mengakibatkan perusahaan saingan itu bangkrut. Maka sangat sulit untuk perusahaan baru itu bersaing bersama penguasa pasar itu. Kalau kita ambil contoh seperti penguasa negara atau mungkin swasta seperti Microsoft yang sejarahnya sama Apple itu Apple hampir bangkrut dan lain-lain. Yang 4, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Nah, dapat diartikan maka barang yang diproduksi oleh para pelaku monopoli ini tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Seperti kita ambil contoh kan misalnya barang penjual yang bukan dari pasar non monopoli seperti kopi kan ada penggantinya, misalnya harga kopi mahal jadi teh, susu atau yang lain-lain. Nah, dalam pasar monopoli ini tidak ada penggantinya. Maka kalau kita contohkan pasar itu sebuah pilar atau menara, maka para penjual monopoli ini atau pelaku monopoli ini merupakan pilarnya. Jika pilar itu jatuh, maka menara itu akan ambruk. Seperti itulah contoh sederhananya mungkin. Yang kelima, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya ada di subtopik kedua, tapi untuk singkatnya tentang penjelasan yang kelima ini dicatat juga. Maka produser memiliki kuasa menentukan harga kualitas, kuantitas output. Nah, maka disebutkan juga maka di dalam kurva permintaan itu stabil dengan kurva pengeluaran atau output yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena apa yang dikeluarkan oleh perusahaan itu stabil dengan apa yang dipermintakan. Misalnya
kita ambil contoh halangan, misalnya permintaannya 50 tapi yang dikeluarkan 20, ya tetap stabil, tetap 20 kurvanya itu. Jadi 30 itu nggak masuk hitungan. Baik, itu untuk pembahasan untuk subtopik pertama mengenai ciri khas. Baik, yang kedua adalah permintaan monopoli dan kurva marginal revenue, atau kurva permintaan monopolis dan kurva marginal revenue. Yang pertama akan saya bahas mengenai kurva permintaan. Mengingat di pasar monopoli hanya ada satu produsen, maka kurva permintaan pasar merupakan kurva permintaan produsen tersebut. Perlu dicatat bahwa produsen memiliki kuasa untuk menentukan harga sekaligus kuantitas output, yang seperti saya bilang nomor 5 itu. Oleh karena itu, kurva permintaan yang berbentuk di pasar monopoli cenderung turun dari sebelah kiri menuju ke atas bawah. Jadi dalam tabelnya itu dari atas turun ke kanan bawah, berslope negatif. Maka rumusnya, jika P sama dengan A dikurang BQ, maka TR sama dengan P dikali Q, A sama dengan A dikurang BQ dikali Q, maka hasilnya AQ dikurang BQ kuadrat. Lalu mengenai kurva marginal revenue, kita balik dulu ke kurva permintaan. Mengapa bentuk kurva permintaan itu menurun atau berslope negatif? Karena semakin banyak kuantitas output yang dijual di produsen, maka output atau unit yang akan dijual semakin berkurang. Maka kurva permintaan yang menurun itu juga lah yang menunjukkan harga marginal revenue MR. Produsen monopoli selalu di bawah harga output. Jadi artinya MR atau kurva marginal revenue di bawah kurva pendapatan. Jadi kalau dalam kurva monopolis itu MR kurvanya itu kanan ke bawah itu adalah di sini pendapatan, maka di bawahnya itu adalah marginal revenue. Nanti contohnya ada di PPT, silahkan dilihat. Baik, itu saja untuk pembahasan subtopik kedua mengenai permintaan dan mengenai kurva permintaan dan kurva marginal revenue. Di dalam model yang besar ini bisa saja penguasa pasar itu menggunakan modal yang banyak untuk menekankan harga, yang membuat harga barang yang dijual oleh saingannya itu murah, sehingga persaingan itu merugi, mengakibatkan perusahaan saingan itu bangkrut. Maka sangat sulit untuk perusahaan baru itu bersaing bersama penguasa pasar itu. Kalau kita ambil contoh seperti penguasa negara atau mungkin swasta seperti Microsoft yang sejarahnya sama Apple, itu Apple hampir bangkrut dan lain-lain. Yang 4, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Nah, dapat diartikan maka barang yang diproduksi oleh para pelaku monopoli ini tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Seperti kita ambil contoh kan, misalnya barang penjual yang bukan dari pasar non monopoli seperti kopi kan ada penggantinya, misalnya harga kopi mahal jadi teh, susu atau yang lain-lain. Nah, dalam pasar monopoli ini tidak ada penggantinya. Maka kalau kita contohkan pasar itu sebuah pilar atau menara, maka para penjual monopoli ini atau pelaku monopoli ini merupakan pilarnya. Jika pilar itu jatuh, maka menara itu akan ambruk. Seperti itulah contoh sederhananya mungkin. Yang kelima, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya ada di subtopik kedua, tapi untuk singkatnya tentang penjelasan yang kelima ini dicatat juga. Maka produser memiliki kuasa menentukan harga kualitas kuantitas output. Nah, maka disebutkan juga, maka di dalam kurva permintaan itu stabil dengan kurva pengeluaran atau output yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena apa yang dikeluarkan oleh perusahaan itu stabil dengan apa yang dipermintakan. Misalnya kita ambil contoh halangan, misalnya permintaannya 50 tapi yang dikeluarkan 20, ya tetap stabil, tetap 20 kurvanya itu. Jadi 30 itu nggak masuk hitungan. Baik, itu untuk pembahasan untuk subtopik pertama mengenai ciri khas pasar monopoli. Baik, kita memasuki subtopik ketiga, yaitu keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan total. Mungkin lebih sederhana juga karena penjelasannya agak sedikit panjang, yaitu seperti ini. Rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC atau TR sama dengan P dikali Q. Di mana penjelasannya nanti ada di PPT tadi ada tabel
0 dikurang Q1 maka artinya merugi, TC lebih besar daripada TR. Q1 dikurang Q3 artinya untung karena TC itu lebih kecil daripada TR, dan jika di atas jika lebih besar dari Q3 maka monopolis dalam keadaan rugi karena TC lebih besar daripada TR. Baik, itu saja untuk pembahasan tentang subtopik nomor 3. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membahas presentasi atau melanjutkan presentasi dari Juliansyah. Kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan marginal. Pada pendekatan marginal, keuntungan maksimum akan diperoleh pada tingkat output di mana penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR sama dengan biaya marginal atau marginal cost atau biasa disebut MC, atau MR sama dengan MC, dan kemiringan kurva MR lebih kecil dari kurva MR. Apabila MR dan MC tidak sama, akan mengakibatkan tambahan penerimaan akan berbeda dengan tambahan biaya. Ada dua kemungkinan, yaitu pertama, apabila MR lebih besar daripada MC, maka tambahan memproduksi satu satuan output akan memberikan tambahan keuntungan karena tambahan penerimaan lebih besar daripada tambahan biaya. Dan kedua, apabila MR lebih kecil daripada MC, maka tambahan memproduksi satu satuan output akan mengurangi keuntungan karena tambahan penerimaan lebih kecil dari tambahan biaya perusahaan. Monopoli akan menghasilkan output pada saat MR sama dengan MC. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tidak semua monopolis memperoleh keuntungan. Salah satu asumsi dari bentuk pasar monopoli adalah perusahaan mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga atau price setter, karena monopolis adalah penjual tunggal di pasarnya. Namun perlu diingat bahwa monopolis menghadapi kurva permintaan atau kurva D yang berlereng negatif. Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna berlaku hukum permintaan, bahwa jika harga naik, maka jumlah barang diminta akan berkurang, dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keseimbangan jangka pendek. Masalah keseimbangan jangka pendek atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana mengemudikan perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Dalam analisis jangka panjang atau masalah pertumbuhan ekonomi, sebenarnya sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam sebuah negara. Oke, nah sampai situlah presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herintoni Sienturi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Hafiz, yaitu mengenai faktor penghambat memasuki pasar dan efek efisiensi kegiatan monopoli. Yang pertama, faktor-faktor penghalang memasuki pasar atau barrier to entry. Yang pertama itu hak paten dan hak monopoli. Hak paten dan hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seseorang penemu atau pencipta,
Sedangkan hak monopoli adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang untuk menjadi pemasok tunggal atau menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk sesuatu barang pada satu daerah tertentu. Yang kedua yaitu skala produksi yang ekonomis. Skala produksi yang ekonomis yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar bisa merupakan penghalang bagi produsen lain untuk memasuki pasar. Selanjutnya, efek efisiensi kegiatan monopoli. Pasar monopoli mempunyai efek positif dan efek negatif. Yang pertama itu efek positif. 1. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan ekonomi. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Selanjutnya, efek negatif. Yang pertama, terdapat unsur eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pekerja atau pemilik faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, pasar monopoli menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Yang ketiga, pasar monopoli dianggap tidak berproduksi secara efisien karena berproduksi tidak pada biaya rata-rata yang minimum. Selanjutnya, sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar. Terdapat hambatan untuk masuk yang tinggi. Sekian hasil presentasi saya kembalikan kepadamu. Kenalkan, nama saya Saidin Afri. Saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi harga. Pengertian diskriminasi harga. Menurut KBBI, diskriminasi yaitu merujuk pada pelayanan yang tidak adil. Maksudnya, pelayanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi juga merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Ini disebabkan karena kecenderungan sikap baru yang lebih suka membeda-bedakan yang lain atau tidak menyamakan dengan yang lain. Begitu juga dengan ekonominya. Kalau diskriminasi menurut ekonomi, diskriminasi harga yaitu menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Terjadinya diskriminasi itu karena produsen berlakukan harga yang sama karena alasan yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan biaya, tetapi tidak semua perbedaan harga mencerminkan diskriminasi harga. Dengan melaksanakan sistem diskriminasi, perusahaan monopoli memperoleh sebagian dari surplus konsumen yang sungguhnya akan diperoleh oleh pembeli pada keadaan-keadaan tersebut. Contohnya PLN. Mungkin saja kita tahu apa itu PLN, sebuah perusahaan listrik yang digerakkan oleh pemerintah. PLN ini menggunakan tarif dasar listrik yang lebih tinggi untuk para pemakainya. Sekarang dia menaikkan harga, tapi kita tidak bisa protes. Mereka menentukan kebijakan dan tersebut menarifkan dasar listrik yang lebih tinggi untuk para pemakai industri dan komersial daripada untuk para konsumen biasa atau rumah tangga. Dalam segmen konsumen rumah tangga pun tarif dasar listrik dibedakan kembali per daerah ataupun per besarnya daya. Tarif dasar listrik dibedakan, berarti sama maksudnya itu dengan diskriminasi harga. Bedakan atas dasar kembali ke per daerahnya. Syarat-syarat diskriminasi harga. Adapun syarat-syarat diskriminasi harga ini sebagai berikut, yaitu A. Barang tidak dapat dipisahkan dari pasar satu ke pasar yang lain. Sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga. Ketiga, sifat permintaan dan elastis permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda.
Keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh atau tersebut. Produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional oleh konsumen. Manfaat diskriminasi harga. Manfaat diskriminasi harga adalah sebagai berikut. Satu, memperoleh sebagian dari surplus konsumen yang sesungguhnya akan diperoleh oleh pembeli. Dua, pembeli yang berbeda akan membayar jumlah-jumlah yang berbeda untuk komoditi yang sama. Tiga, seorang pembeli mau membayar jumlah yang berbeda untuk barang yang berbeda dari komoditi yang sama. Keempat, output dalam diskriminasi harga akan lebih tinggi daripada tidak melakukan diskriminasi harga. Pengeluaran akan lebih tinggi, akibat dari diskriminasi akan lebih tinggi pada tingkatan tidak melakukan diskriminasi harga. Dalam sebarang tingkat keluaran tertentu, sistem diskriminasi harga yang paling menguntungkan akan memberikan pendapatan total yang lebih tinggi bagi perusahaan daripada tidak melakukan diskriminasi harga yang memaksimalkan laba. Keenam, dapat memperluas pembeli. Tujuan dapat menekankan biaya per unit untuk menghasilkan output yang lebih keluar lebih banyak gitu. Selanjutnya, manfaat penetapan diskriminasi dua harga. Manfaat penetapan diskriminasi dua harga pertama yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba. Maksimalkan keuntungan atau laba yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu ingin meraih atau memaksimalkan laba tersebut agar bisa digunakan untuk perusahaan sebaik-baiknya, agar mereka bisa membeli barang yang lebih banyak lagi dan dijual outputnya dan dengan diskriminasi harga tersebut. Baru mendapatkan dan mempertahankan pasar. Artinya, meski tetap berkiblat pada tujuan awal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sebuah perusahaan tetap harus melihat kemampuan pasar untuk membeli sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga perusahaan dapat menarik perhatian besar. 3. Melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha. Untuk mendapatkan sebuah perusahaan juga pasti memiliki tujuan untuk dapat melakukan kembalian modal usaha yang dengan cepat. Untuk mengembalikan modal tersebut, perusahaan biasanya membuat barang dan menghasilkan barang atau outputnya yang lebih banyak lagi dibeli oleh peminat-peminatnya dan menaikkan harga dengan diskriminasi harga tersebut. Akhirnya perusahaan dapat memaksimalkan labanya dan digunakan untuk keuntungan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan seterusnya. Baru keempat, melakukan stabilitas harga. Menetapkan harga jual suatu produk juga bertujuan agar dapat melakukan stabilitas harga. Menjaga berlangsungnya dan keutuhan perusahaan. Ini sebuah perusahaan bisa saja menentukan harganya dengan titik ekstrim yang sangat rendah dengan tujuan untuk menggait pasar sebanyak-banyaknya dan mengalahkan pesaing. Biasanya perusahaan itu tidak ingin ada saingannya, jadi dia ingin harga itu membuat dia dikurangkan dengan harga itu. Barang itu akan dijual dengan harga yang sedikit atau kecil, dan perusahaan tidak ingin kalah saing dengan yang lainnya agar peminat-peminatnya makin banyak.